Kotak apa tuh? Kotak apa tuh? Kotak apa tuh? Lu akhirnya dengerin juga omongan gue toh. Gue pikir gue cuma nyap-nyap doang. Gak pernah lu dengerin, say. Masa nggak gue dengerin? Kelihatan. Akhirnya lu belanja juga, Beb. Udah dipakai. Apa? Eye Action Ampul Serum. Lo tahu dong, kalau udah masuk ke situ, Lekma, Eko bagus, Eko lucu, Ganak Eko, ya. Eko itu ya. Yang dibeli nggak cuma satu ya, gatel ya. Yang banyak banget belanjanya. Ayang. Emang gitu, Pak. Kalau ngelihat e-commerce tuh gitu godaannya. Niat masuk e-commerce cuma satu ya. Gue tuh paling sebel ya kalau lihat e-commerce. Lo tau kan kalau barangnya udah kita klik, terus di bawahnya tuh ada rekomendasi. Iya, itu dah. Hadirlah ini sebanyak ini. Shopping haul ya, shopping haul ya, shopping haul ya, shopping haul ya. Ya, coba lihat. Kasih lihat ya. Coba gue mau lihat lo apa aja dah. Ya Allah, Bo. Niatnya kan cuma mau beli ini kan? Iya. Action ampul. Ini. Nih, niatnya cuma mau beli ini nih guys nih, ya. Ala-ala beauty blogger ya. Ya. Niatnya cuma mau beli ini kan barangnya kan, yang lu kemarin kasih lihat kan? Betul. Ini kan? Iya. Ya, gue pakai dulu boleh? Boleh, kasih lihat. Boleh. Sebenarnya ini harusnya adem kan? Iya, terus lu tap-tap gitu. Nah, tuh. Ini kan harusnya sebenarnya cuci muka dulu, pakai moisturizer gitu kan? Ya. Di atas sini juga kan? Iya dong, kan kelopak mata ada 2 atas bawah. Nggak usah ngegas. Cuma nanya gue. Ya, gini yang. Iya. Nah, ini ya. Udah gue dengerin ya lo kata ya. Terus lu beli apa lagi? Tunggu dulu. Avoskin Advanced Action. Dingin. Dingin kan? Ada sensasi mentimunnya ada kan? Adem. Tuh, katanya ada yang bilang yang nonton katanya pakai juga di Smiling Line bisa tuh. Oh gini di sini bisa juga. Bisa juga katanya. Oke. Ini pakainya pagi sore kan? Pagi sore ke restoran yang. Lucu banget ya bapak-bapak. Ini. Oke. Ya, menuju glowing. Gua 2025 glowing, Dave Hendrik 2025 full marathon ya. Ih, lu tuh ya najis banget deh ngomporinnya pagi-pagi full marathon. Tunggu, full marathon belakangan. Dah nih. Avoskin Advanced Action Eye Ampul beres. Terus beli apa lagi? 2 lu belinya? Tunggu dulu. Yang ini Miraculous Retinol Ampul. Tuh kata Miss Ong di tabnya pakai jari ini tengah karena dia pressure-nya paling lembut. Oke. Gue beli Mirac ini gara-gara botolnya matching. Apa sih itu? Ini retinol. Serum. Iya, ampul, retinol ampul juga. Oh, nah gue belum pernah sih itu. Gue sukanya karena ada vitamin E-nya. Gue pikir, wah bagus nih vitamin E. Sama green tea itu kan kafeinnya tinggi. Jadi dia si paling skincare karena baru belanja langsung kayaknya paham banget ya skincare ya. Paling bisa deh lo. Gue tuh diam-diam, gue tuh memperhatikan si skincare itu. Jadi kayak kandungannya gitu tuh gue perhatiin. Tunggu. Ya apalagi. Oh ya itu serum juga. Ini serum vitamin C. Itu kan serum seri Your Bay itu ya? Ya, Your Skin Bay. Ya, ekstrak serum. Ini soalnya pakai orange. So it's high in vitamin C. Vitamin C. Belum selesai, sayang. Lu habis berapa, Nek? Itu gue tahu. Gue pakai sabun. Ya kan? Sabun mandi kan? Iya, gue beli karena botolnya lucu. Itu gue pernah pakai.
Yang satu baunya pear, Iya, yang satu baunya apa gitu. iya. Tuh. Itu kalau kalau punggung lu jerawatan, dia bagus tuh atau pantat lu jerawatan. Iya, I use that because my buttock is jerawatan. Ini gue beli. Iya. Bau. Dan botolnya lucu. Deep Body Cleanser. Gue beli. Dah, gitu deh bapak-bapak ya, mendadak jadi si paling skincare. Selamat ya. Ingat ya. Itu penyakitnya. Selamat ya teman-teman. Selamat. Ingat ya teman-teman ya. Secanggih-canggihnya skincare, kalau cuma dibeli doang nggak dipakai nggak ngaruh. Udah kak. Aku udah belanja. Udah. Habis aku kak. Apa? Habis uang aku kak. Oh iya. Sementara aku juga tadi pagi baru check out, tapi barangnya belum datang. Nanti aku ceritain kalau barangnya datang ya. Ya. Check out apa? Kalau aku cemilan. Cemilan. Nanti Ini aja. chia seed 10 kilo. Iya. Enggak. Aduh teman-teman benar banget deh. Ada yang perhatian. Kak Dim kantuk ya kurang tidur. Gue mau nanya deh. Semalam tuh ada acara apa sih di GBK Iwet? Gue tuh Pertandingan macet. bola. Astaga Iwet. Gue macet 2,5 jam loh. Gue tuh nyampe rumah gue jam 12 Wet. Masa? Jadi gue nyampe situ pas lebaran Iwet. Pantes pada pakai baju merah putih. Oh MG. Salah ngitung banget tau gak lo gue? Lo nggak perhatiin apa namanya Instagram Story atau informasi di X? Ya enggak dong Wet. Nggak usah marah. Enggak, gue kesel sama diri gue sendiri. Macet Iya. banget. Pokoknya ngecek dulu. Kemarin itu soalnya langsung ada informasi atau satu lagi sebelum berangkat tuh cek Google Maps merah apa enggak gitu. Iya, terus yang menang siapa? Indonesia apa Australia nih? Kalau nggak salah 0-0 ya. 0-0. Jadi kayak cinta tak Seri. berbalas. Seri. Draw. Draw. Heeh. Main bola apa menggambar? Capek ah. Berarti jago ya timnas Indonesia ya. Pertahanannya kuat loh. Jago, bener. Kan kemudian Bapak Erick Thohir bilang, kalau selama ini kesannya kayak Indonesia direndahkan, kali ini kita membuktikan bahwa ternyata kita sama kok, gitu. Oh, hebat loh. Aduh, siapa atlet bola yang lo kenal namanya? Coba kita say hi. Lu tuh suka jebak ya? Nggak kenal. Nggak kenal, belum kenalan, Hubner. Kok orang nggak Indonesia? tahu. Kok orang Indonesia namanya Hubner? Arhan. Arhan sayang. Oh si ganteng. Arhan. Lu keren. Bilang sama teman-teman lu ya Arhan. We appreciate your fight. Great job. Emang Arhan posisinya apa? Kiper. Emang iya. Itu katanya Kipner. Hubner netralisasi. Apaan sih? Naturalisasi, bukan netralisasi. Naturalisasi. Udah deh. Jadi gimana, lo mau full maraton apa enggak? Rumah. Gue mau bahas dulu dong soal kelakuan mobil-mobil gede di Jakarta. Boleh nggak sih? Ntar dulu. Full maraton. Yuk, gimana nih? Iya, jadi semalam ya gimana nggak gue tuh resah gelisah nggak bisa tidur. Udahlah gue macet di depan GBK 2,5 jam. Si Iwet berisik banget di grup WhatsApp ngajakin gue full maraton. Gue tuh pressure banget. Lu tuh kesetanan apa tiba-tiba ngajakin gue full maraton? Kemarin gue cerita di siaran itu kalau gue tuh lagi lari persiapan mau pemeriksaan jantung, bukan persiapan mau full maraton. Nggak, lu pressure-nya kenapa? Gue tanya, coba. Gue nggak suka dipaksa. Gue nggak maksa, gue cuma nanya mau nggak gitu. Full maraton tuh 42 kilo. Iya, 42 kilo. Once in a lifetime, yuk. Gue takut muka gue jadi doyot, nanti gue jadi tua banget. Enggak, nanti semua disupport supaya muka lu nggak doyot. Bagaimana lari muka nggak doyot dipegangin gitu? Jadi sepanjang gue lari ada pacernya gitu megangin muka gue. Kita pakai haifu.
biar dia kolagennya kejaga, jadi mukanya kenceng terus. Iya, Iwa tuh suka peer pressure tau nggak teman-teman? Dia tuh ngajakin gue. Pressure. Kan you make me feel bad kalau gue nolak berarti kayaknya gue tuh kurang keren. Lo siapa yang bilang lo nggak keren kalau lo nolak? Gue nggak mau awet kalau full maraton. Kenapa? Kayaknya nggak bisa dah. Kayaknya kan bertahap aja, bertahap dulu 5, 10, half, baru full. Gue terakhir tuh berapa sih? Half, 10 ya? 21. Hah? Iya. Gue 21 aja deh, Nek. Jangan dong, sayang, sekalian latihannya sama soalnya. Gue pikirin dulu boleh ya? Emang lu mau ngajakin gue maraton di mana, botak? Chicago Amerika mana ya itu ya? atau New York? Mau New York? New York deh, kayaknya kalau Chicago nggak ada disco deh. New York lo mau? Kayaknya ya, New York gue lebih kenal deh pengkolan-pengkolannya daripada Chicago yang. Tapi tanjakannya banyak banget New York. Tapi di New York gue masih bisa mampir ke bodega mana gitu. Kan lo nggak tahu kan kalau gue full maraton gitu, ih gue mampir ini ada toko roti nih. Tuh, lo kalau misalnya lo maraton ya, orang-orang keplok lo. Karena kan abis maraton tuh selalu ada satu hari di mana semua toko memberikan diskon untuk yang megang medali. Masa? Ih, nggak percaya. Oh gitu. Iya. Jadi lo tuh hari H+1, lo jalan keliling New York gitu ya, di subway segala, lo pakai ininya, medalinya, lo dikeprokin orang. Congratulations. Terus lo mampir ke toko-toko, ada freebies, ada diskon. Oke ya, gue pikirin ya. Kalau lu udah bulat tekad nih, lu mau maraton di Chicago bulan Kalau nggak Chicago ya, kalau misalnya lo maunya New York, gue pindah ke New York. kapan sih ini terselenggaranya nih kapan? Masih Q4 2025, either Oktober atau November. Oke, aku sekalian konsul ke dokterku dulu ya. Aduh banyak nih dokter gue, dokter jantung, dokter muka, aduh banyak. Makanya, ini loh untuk membuktikan bahwa lo kalau ini, tapi ini dengan syarat adalah semua hasil check up lo bagus ya. Ya udah pasti. Ya kan? Dengan syarat semua hasil check up bagus, dokter mengizinkan, kita berangkat. Ya oke. Ya. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa bisa. Ini adalah hidup baru yang ingin kuraih. Gitu. Gue mau nanya dong, lu kan juga udah lama nggak lari sama Iya. nggak sepedahan karena lu nggak punya waktu. Kenapa tiba-tiba sekarang lu pengen full maraton? Ada angin Iya. apa? Supaya ada yang gue kejar aja dalam hidup ini. Kawin deh. Lo ngomong kawin lagi udah dikasih bunga. Ngomong lagi. Umur-umur kita ini, teman-teman kita tuh udah kawin kedua kali, Wet. Tahu gue. Kalau lu pengen ada yang dikejar. Ayo deh, bener deh. Oh iya, oke, gue pikirin ya. Sebenarnya Berlin tuh juga seru karena lurus rata. Iya, oke. Lu mau Berlin? Berlin kan diskonya seru. Kayaknya. Iya, udah pasti diskonya seru. Tapi abis maraton ya kita diskonya ya, jangan sebelum. Ya. Gue pikirin. Gue nggak perlu buru-buru dong. Gue kasih jawaban. Enggak. Cuma kita persiapannya minimal setahun. Persiapan setahun. Oh, kita itu udah dibelek, satu dibelek kepalanya, satu dibelek dadanya. Jadi pace-nya tuh nggak bisa cepet lagi. Jadi semua tuh pelan-pelan, badannya di-build dulu. Oke. Aduh, lu mah ini big project ya? Iya, maraton, full maraton. Oke, ya udah nanti tentatif. Gue pikirin dulu. 42,192 kilo. Ini apa? Dipikirin dulu ya. Ya. Dipikirin. Ya, ini kalau ada sponsor mau masuk juga boleh, silahkan. Dipikirin. Do not muscle me into my decision. Ya, soalnya dia tuh nggak mau maraton kalau nggak dibayar, guys.
Ya iyalah, terakhir gue half marathon gue dibayar sama Fitness First. Nah, ya udah. Nek, Nah, lu tuh terpapar gak sih dengan konten beberapa waktu lalu yang membahas mengenai, ini kan mobil lu ya, Fortuner. ya. Lu terpapar gak ada bule ngomongin para pengendara Fortuner di Singapura? Kenapa tuh? Terus jadi rame di mana-mana gitu. Ini tidak bermaksud merendahkan atau diskriminasi brand sesuatu ya. Cuman mungkin lebih gede. Kalau si konten bule itu spesifik nyebut nama brandnya. Cuman kalau gue akan membahas mobil gede. Karena kemarin menuju ke GBK gue siang-siang. Gue kan kemarin keluar rumah siang-siang wet jam 12.30. Kan mobil gede serupa dengan mobil itu nggak cuma Fortuner ya. Ada yang Signas yang gede Ya. juga tuh, yang banyak kan mobil-mobil angkatan sama pejabat. Ya, Land Cruiser juga. Iya, mobil-mobil gitu. Kan mobil gue kecil ya, Bo. Heeh. Mobil lo apa Mereka sih? tuh- Bajaj ya? Habis lu bilang mobilnya kecil. Oh sorry, konten kreatornya di Thailand. Oke. Isi konten itu bilang pengemudi mobil gede itu tuh suka nyebelin karena seruntulan di jalan raya. Nah, gue sependapat loh, Wet. Kenapa tuh? Karena menurut gue mobil gede itu merasa bahwa mobil kecil harus masuk arogan. Iya, harus ngasih jalan. Dia mepet dikit kita tuh ketakutan. Kemarin, Wet, gue mau siang-siang itu menuju GBK. Gue kan di kiri dong. Ini tuh dari kanan loh, Wet. Dari kanan dia langsung pindah jalur 4 biji di Sudirman. Ke kiri. Nggak pakai basa-basi, Bo. Nyampe di kiri, kita semua nungguin dong. Nyampe di kiri, kayaknya pintu gerbangnya ditutup. Dia ke kanan lagi. Ih, gue tuh rasanya pengen ngambil handphone, pengen ngerekam loh. Malu deh sama bendera di plat mobil lu, Nek. Emang ada benderanya? Ya, Ada benderanya? sama itu apa, logo instansi. Mobil tentara. Iya, Tante Rita. Tante Rita. Tapi, Wet, nggak cuman yang begitu. Kadang yang rakyat normal juga yang nggak ada logo-logonya juga kalau mobilnya gede itu pada arogan. Nah, gue tuh maksud gue mau ngomong ke lo hati-hati ya, Wet, jangan gitu, Wet. Mobil lo kan juga gitu. Enggak. Gue selalu bilang sama si Sukma tuh, sama si Cabi. Gue bilang gini, lo awas ya. Satu, mobil kita mobil gede. Dua, plat nomor kita gampang diciriin orang. Sampai lo nyetir ugal-ugalan, gue keplak pala lo, gue bilang gitu. Iya, maksud gue, I get it, lu punya banyak duit. I get it, lu arogansi lu tinggi karena mobil lu gede. Ih, apa sih lo? Rasanya pengen gue gituin deh. Udah gitu. Apa? Iya, enggak, gue pengen menumpahkan aja gitu, unek-unek. Ya teman-teman ya, ngerti-ngerti. Makanya gue juga ngomong ke teman gue tuh, Yogi kan mobilnya Palisade itu ya. Dan yang nyetirnya dia itu kan Palisade. Dan kan dia kan pakai ajudan kan. Dan gue bilang gini, Patrick, nggak mau ya kalau bawa mobil sama saya jangan seruntulan, jangan mentang-mentang mobil gede, jangan mentang-mentang kamu tahu ini itu menindas yang kecil-kecil, nggak mau, saya nggak mau. Iya katanya. Kalau bawa Mas Lim mah lebih repot dari bawa Tante Dewi. Biarin gue gini, pelan-pelan aja. Gue nggak mau. Oh, si kayak gue orangnya. Hapus. Itu kayak gue. Gitu, you get my point? Yogi pakai ajudan, Bo. Iya. Bukan itu poinnya. Ajudan Yogi namanya Patrick. Bagus ya namanya ya. Orang apa Patrick? Sebenarnya Dan kesatuan apa? sebenarnya orang Jawa namanya Partowo apa-apa, tapi katanya biar keren panggil aku Patrick. Lu. Dari instansi apa? Mana gue tahu? Apa dia polisi? Apa dia Tante Rita? Aduh, udah. Nah, intinya, Iwet, ya, intinya adalah, please teman-teman, jangan arogansi hanya karena teman-teman punya mobil gede di jalan raya, ya. Sama, gue sekalian mau ngebalas, boleh nggak? Mau membahas, boleh nggak, Iwet? Apa tuh? Kan kalau setahu gue dulu, yang mobil pakai nguing-nguing itu, yang either nguing-nguing itu ambulans. Jadi kalau kita dengar nguing-nguing di jalanan, kita langsung minggir karena kita langsung tahu kan
Oh ini Ya, ambulans. Sekarang kan mobil banyak juga yang kurang ajar ya. Nguing-nguing ya, tapi bukan pakai ambulans. Bener apa enggak? strobo. Iya, di rumah gue itu, di area rumah gue itu gue udah kenyang wet. Karena yang wing-wing gitu ternyata bukan ambulans. Nah kemarin gue kena batunya wet. Nah, Di Patimura kan macet tuh siang-siang depan Al-Azhar. ya, Wing-wing dari jauh. Gue udah gini, gue nggak mau minggir. Orang udahlah 2 jalur penuh, gue mesti minggir kemana? Ini mah paling mobil siapa mau lewat. Ternyata ambulans wet. terus? Gue feeling guilty ya, Wak. Begitu gue ngeliat lima mobil di belakang, gue gini, anjir ternyata ambulan loh. Itu Terus? gue gini, harusnya gue tuh minggir dari tadi loh. Gue nggak berat, gue kayak, ih egois banget. Gue nggak mau minggir ngasih jalan ke ambulan. Apa yang terjadi kalau ternyata itu orang serangan jantung atau ibu hamil yang emang harus buru-buru gitu. The point of my story adalah makanya peruntukannya tuh dipergunakan yang bener aja. Kalau wing-wing itu cuman buat ambulan, jangan buat mobil-mobil. Siapa nggak ngerti, siapa penguasa negara yang wing-wing gitu, suaranya beda. Masa sih? Iya, dia udah marah-marah. Dia dia emang kurang wawasan, guys. Dia emang kurang wawasan, guys. Bunyinya beda. Ini adalah pelajaran pagi hari ini. Ya, ini adalah pelajaran pagi hari ini. Jadilah pendengar yang baik, maka lo akan mengetahui kualitas seseorang. Biarin dia ngomong terus, biarin. Semakin dia berbicara, semakin dia mengeluarkan suara, semakin dia bengok-bengok, semakin kita tahu. Oh, orang ini nggak paham. Oh, dia tuh kesel. Oh, dia tuh merasa hidupnya tuh tidak adil. Oh, Gimana bedanya? Coba contohin. kalau yang strobo bunyinya gini. Wut, 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 gitu. Itu tandanya apa? Mobil pejabat. Iya, strobo. Itu juga kita harus minggir. Even ambulans saja tuh ada bunyinya, Bo. Kalau di dalam situ memang dia ada pasien yang lagi urgent, itu beda bunyinya. Kalau orang meninggal, beda bunyinya. Kalau dia yang cuman lagi mau menuju ke sebuah tempat karena keadaan darurat, bunyinya beda. Kalau dia nggak ada apa-apa, dia nggak boleh bunyi. Yang mana gue tahu, pokoknya kan dia bunyi. Sama satu lagi, Bo. Bertanya, lu kalau nggak nyetir tuh nggak ngelihat spion ya? Kalau nggak nyetir, Kalau lagi nyetir lu nggak ngelihat spion. lihat. Cuman kan kalau kayak semalam gitu di Patimura kan ambulannya ketutup 7 mobil ke belakang. Tapi kan gue cuma denger nguing 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 gitu. Gue gini, aduh gue mesti minggir kemana ya? Ah bodoh ah, kayaknya bukan ambulans juga, orang nggak kelihatan gitu. Cuman nguing nguing gitu. Siapa tahu ternyata mobil-mobil gede yang cuma minta jalan gitu. Jangan. Tapi kan kelihatan, Bo. Kalau ambulans tuh lampunya di atas gitu berjajar. Jadi nih ya, ini kan mobil nih, ya. Di sininya nih dia nih ambulans nih lampunya nih. Iya sih. Iya. Jadi gimana nih sekarang? Ya udah nggak jadi deh. Pokoknya kalau gue jadi menteri, hal pertama yang akan gue lakukan, gue nggak jadi menteri pendidikan, gue menteri yang ngatur lalu lintas tuh apa? Menteri Perhubungan. Iya, menteri perhubungan. Hal pertama yang akan gue lakukan kalau gue menteri perhubungan, suara nguing-nguing itu hanya boleh buat ambulans. Ini tuh yang gue tonton di apa namanya podcastnya Najwa Shihab sama bukan sorry ralat di podcastnya Dewi Sandra yang sama Wardah Ah, ya itu Dewi Sandra ngobrol sama Ibu Retno Marsudi. oh, Tunggu dulu, gue dulu. Terus dia bilang bahwa satu hal yang paling berat ketika menjabat atau menjadi pejabat adalah ketika lo mendapatkan privilege berbagai macam. oh. Bagaimana cara lo menggunakan privilege itu yang menentukan kualitas lo. Termasuk pejabat itu sebenarnya kan bisa aja tuh menggunakan berbagai macam bagan jalan. Oh. Tapi Ibu Retno tuh bilang, saya nggak mau menggunakan jalur busway atau menggunakan nguing-nguing saya kalau bukan dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali. Iya. Ternyata ya teman-teman pada pinter-pinter deh bantuin gue. Merah itu ambulans.
biru itu pejabat, kuning itu tadi apa katanya? Tahu. Kuning apa? Kalau kuning teman-teman tadi bilang apa? Hati-hati kalau kuning, kalau hijau jalan. Bukan. Ada tandanya kalau warna kuning gitu. Tapi menurut aku, Tante Rita kuning, tentara kuning. Tapi teman-teman setuju kan kalau apa tadi lu bilang istilahnya strobo ya? Pemadam kemerahan, pemadam kebakaran merah juga. Yang strobo itu nggak semua pejabat loh yang pakai. Bener nggak? Yang nggak pejabat juga pakai kok. Iya, nah itu dia maksudnya gue. Rancu tahu nggak sih? Buat rakyat-rakyat yang sekolahnya nggak lolos kayak gue gini tuh rancu. Makanya udah kalau gue jadi menteri, cuman boleh situasi urgent, ambulans yang pakai nguing-nguing gitu. Atau pemadam kebakaran. Thank you. Gue Oh, kuning damkar. Ntar lo Google aja lo baca. Iya, makasih ya. Iwet, yang suka geng duet itu baik-baik deh sama gue. Kemarin kan gue berkeluh kesah, lu kayaknya udah mulai sebel ya sama gue ya? Mau siaran sama Lucy Wiryono aja? Yang pinteran gitu, kayaknya lu udah mulai bosen ya? Maraton nggak tahu, lampu nggak tahu, apa nggak tahu. Lo tuh hari ini ya, tumpahan kekesalan lo tuh nggak, menurut gue kayak boleh nggak sih lain kali tuh cek dulu sebelum lo ngomong gitu. Iya, oke. Bener nggak tapi gue? Bener. Ini tuh kayak netizen lagi nyampah di dalam sebuah lapak yang penontonnya banyak gitu. Iya sih, gue tuh hari ini, iya. Iya Aku kurang tidur. Nah kan, ini nih kalau nggak lo lagi flu, lo kurang tidur, gini kejadiannya pasti langsung. Kurang tidur. Udah gitu ya, Iwet. Lo nggak mau nanya keadaan gue pagi ini gimana? Ayo udah, kamu gimana kabarnya yang? Mood gue lagi berantakan sejujurnya. Hidup lo mah cuman meeting, lu nggak ada yang baru dari hidup lo. Kalau gue tanya lo ngapain aja? Meeting. Kenapa lo berantakan? Ya nggak bisa gue ceritain juga. Tuh kan, capek nggak nanya sama orang tuh, gimana kabar lo? Gue nggak baik-baik aja. Maksudnya gimana? Tapi gue nggak bisa cerita. F you. Fun you kan maksudnya kan? Iya. Itu apa sih yang lo lipat-lipat serbet? Serbet. Iwet, gue mau mengucapkan terima kasih banyak sama geng duet. Ya, baik-baik banget. Kenapa tuh? Kemarin kan gue berkeluh kesah bilang kalau foto gue di Wikipedia sama di Google Ya. deh. Terus mereka tuh ada satu yang gini, Om Dave, aku tahu caranya mengganti foto Om Dave di Wikipedia. Yang mana yang Om Dave pengen ganti? Pengen diganti pakai apa? Gue kirim lah foto-foto kita yang buat YOLO itu, gue kirim yang gue pakai jaket ada gambar dinosaurus sama pakai pita. Gue gini, aku pengen ganti pakai ini. Tunggu ya Om Dave ya, kayaknya bisa. Terus 2 jam kemudian dia gini, Om Dave puji Tuhan bisa nih. Bentar lagi Om Dave cek foto-fotonya udah ganti. Jadi foto-foto yang kayak keluar dari JKT Timotius sudah nggak ada lagi? Masa? Udah ganti. Ih sedih gue, padahal itu mah bagus loh menurut gue. Gila lo, gue baru sulam alis. Baik loh. Yang suka ngedengerin kita tuh baik. Punya temen tuh gitu, Wet. Terus ada satu, terus sama gue belajar teknologi kemarin. Gara-gara pendengar duet juga. Kemarin kata gini, Om Dave masih pengen baca buku Start With Why, Simon Sinek. Gue gini, pengen. Terus gini, aku punya e-booknya, kata dia. Ya. Aku kirimin ya. Nah, gue nanya dong. Nanya deh, kalau e-book gitu bacanya di mana? Gue gitu. Terus dia bacanya tuh di website ya. Terus dia gini, enggak Om, nanti aku kirimin Google Dokumen, nanti Om Dave baca di aplikasi bawaan handphone namanya Book. Terus dia bikinin video tutorial. Terus gue cobain, bisa. Oh gitu. Jadi itu akan menjadi bacaan e-book pertama dalam hidup gue loh. Sebentar ya,
Terima kasih banyak untuk geng duet yang sudah mengubah fotonya Dave. Zepa bilang gini, tapi profil Wikipedia-nya masih lama kak, barusan aku cek. Hah? Ya, profil Wikipedia lu belum update. Udah capek ah. Masih foto Alice Shinchan gitu gue ya? Iya. Tapi foto dinosaurus ada kan? Ya ada, tapi foto Alice Shinchan juga masih ada. Nggak tahu ah, capek gue ngurusin begituan. Capek gue sama negara ini. Loh, Lah, udah gitu ya semalam. Sebenarnya sumber kekesalan gue adalah ini. Gue harus top up asuransi gue, web. ya nggak apa-apa dong. Nggak ada duitnya. Kan? Lihat nggak tuh? Lihat nggak tuh? Kenapa seseorang itu marah-marah? Penyebabnya adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya apa? Ini bukan masalah kurang tidurnya, bukan. Ini masalahnya dia mesti bayar asuransi, tapi uangnya nggak ada. Gue tuh gak habis pikir loh, kenapa sih harus di top up? Karena katanya peraturan dari pemerintah. Nah ini deh, mendingan ngatur lampu nguing-nguing daripada ngurusin asuransi gue. Gak ada duitnya. Bentar deh, di top up tuh maksudnya gimana sih? Jadi nilai katanya secara menyeluruh, lu cek deh investasi lo. Heeh. Kan katanya Jadi- per September ini ada kenaikan biaya asuransi. Oh, oke. Sehingga akhirnya mesti nambah gitu. Iya. Cek deh teman-teman. Preminya. Hah? Preminya. Iya. Oh, gitu. Tuh naik 30%. Tuh teman-teman yang pada punya asuransi, coba Ah. dicek deh. Bener nggak? Iya. Iya, karena klaimnya tinggi. Jadi kemudian akhirnya naik inflasi medis, Kak, gitu. Aku juga Iya. naik 400.000. Merata katanya. Heeh, bener tuh. Ya udah, dibayar. Ya mau nggak mau harus dibayar, namanya asuransi bagaimana? Justru itu seperti yang lu bilang di kemarin itu, web, ternyata kita tuh kalau harus, if we need to spend our money for something yang kita nggak bisa pegang, kita tuh kesel ya kayak bayar asuransi. Coba kalau lu beli Avoskin, happy kan? Iya, You karena spend barangnya ada. You spend your money, lu terima barangnya. Perkara Avoskinnya bakal lu pakai apa enggak kan? Ih seneng ya gitu. Tapi coba kalau misalnya bayar asuransi, bayar PBB, bayar uang sekolah anak. Ih, Nah, itu makanya yang di tangan sekolahin. kayaknya bulan depan. BPJS juga naik nggak? Aduh, nggak tahu gue. Lu nggak punya BPJS ya? Punya, tapi kan gue dibayarin kantor semuanya. Kantor lo nggak mau nambah orang yang? Kalau gue pusingnya gini. Kalau lo kan bayar buat diri lo. Mm-mm. Ya, kalau gue di kantor pusing gue adalah satu kantor harus dibayarin. Lu tuh makanya berfaedah dikit jadi teman daripada sibuk ngajakin gue maraton, mendingan lu ngajakin gue kerja di mana gue bisa mendapatkan coverage asuransi. Kalau ntar lo kerja lo nggak seru lagi, nggak lucu pasti. Kayak lu ya. Banyak masalah tapi nggak bisa cerita ya. Bawaannya rungsing mulu tapi juga nggak ada solusi gitu. Hmm. Ya nggak? Nggak apa-apa. Jadi minimal pagi ini aku cuma mau ngingetin teman-teman dicek ya premi asuransinya. Apabila ada kenaikan segera diurus. Karena katanya kalau nggak diurus, wet, asuransi kita itu bisa relapse ya, lapse Ya, ya, gitu. ya. BPJS kesehatan nggak naik katanya gitu. Gue kesehatan. Ceris nanya, Kak Iwet kenapa kok sama teman sendiri nggak bisa cerita? Nggak bisa. Jangan Ceris, soalnya Iwet itu masalah hidupnya kadang berat. Nah, oke, gue punya topik. Gue punya obrolan. Berangkat dari cerita lo. Kayak gini nih. Lo kan sedang punya kegundah gulanaan. Ada punya problem.
Biasanya kan orang gitu ya, kalau punya problem, apa sih yang kita lakukan? Curhat sama temen. Ya, Biasanya begitu. Biasanya begitu. Biasanya gitu. Tetapi ada beberapa cerita hidup, masalah hidup yang nggak bisa diceritain ke orang. Iya apa enggak? Iya. Apakah yang baik kita lakukan saat kita terjebak dalam situasi itu? Ketika kita lagi punya masalah tapi tidak bisa bercerita gitu. Iya. Yang harus dilakukan apa? Iya. Yang biasanya lo lakukan apa? Kalau gue biasanya diem dulu. Gue ngurung diri. Jadi gue renungin. Sebenarnya gini. Gue membiarkan diri gue untuk I need my time alone dulu. Kalau gue punya satu masalah yang perlu gue urai dan perlu gue pikirkan. Gue nggak diganggu sama sekali. Bener-bener gue sendirian dan gue pikirin tuh di situ. Mungkin nggak pikirin bener-bener yang gue pikirin gitu ya. Tapi kayak apakah gue olahraga atau gue jalan-jalan. Jalan-jalan bukan ke mall ya. Tiba-tiba gue trekking misalnya. Atau gue diam, nggak ngapa-ngapain. Sampai gue tiba-tiba dapat kayak, oh ini harus gue lakuin. Gitu. Gitu. Biasanya gue seperti itu. Jadi gue bukan tipe yang cerita sama orang. Karena berkali-kali gue cerita, tadi ada yang nanya kan, kenapa Kak Iwet nggak bisa cerita? Kenapa? Karena berkali-kali gue cerita, lalu kemudian yang terjadi adalah akibatnya salah. Orangnya cerita lagi ke orang lain. Iya, memang biasanya begitu. Ya, dan ketika lo bilang bahwa itu artinya temennya nggak bisa dipercaya. Manusia nggak ada yang bisa dipercaya, sayang. Memang. Nggak ada yang bisa dipercaya. Ya, karena manusia itu sumber kekecewaan. Ih, Abu Marlo ya ini ya, bijak banget. Abu Dhabi. And you know what? Kan we do that ya. Kalau kita mau cerita sesuatu yang confidential, apa sih kalimat yang kita gunakan? Jangan bilang-bilang ya, Bo. Jangan cerita siapa-siapa ya. Hush ya. Sementara otak kita kan tidak bisa memproses kalimat negatif ya. Ya. Jadi kata jangan itu deducted in our brain. Yang diserap oleh orang yang mendengar adalah cerita ke siapa-siapa ya. Tiba-tiba diluted gitu ya. Tiba-tiba kata jangan tuh hilang. Iya. Jadi semenjak itu gue nggak pernah lagi cerita. Dan kalau gue perhatiin gitu ya. Lo perhatiin deh guys. Banyak banget informasi-informasi yang lo dapetin gitu. Kayak sesuatu yang lo tahu kalau itu ini seharusnya nggak di-share sih sama orang ini. Tapi lo dapet. Dan disitu kan lo makin gini. Wah ngeri juga ya. Kalau gue cerita masalah gue. Karena pasti nyampe kemana-mana. Pasti nyampe. Yes. Jadi gantilah kalimat jangan cerita siapa-siapa dengan kalimat yang konotasinya positif. Seperti saran teman-teman. Keep it between us ya. Jaga rahasia ini ya. Gue enggak. Walaupun resikonya tetap masih ada. Yang lucu adalah cara teman-teman menjawab pertanyaan kita tadi, Web. Kalau nggak bisa cerita, what do you do? Mulai dari berdoa, meditasi, olahraga, naikin beban saat olahraga, lari, mempercepat pace, sampai ke pasang musik, terus joget-joget, tutup kamar, terus teriak, journaling, tulis di kertas, abis itu kertasnya dibakar, ada yang bilang ngudut, ada yang bilang tidur, ada yang bilang keketawaan, ada yang bilang karaoke, teriak-teriak, nyanyi, stay away from the crowd, gitu. Macam-macam loh. Ada satu lagi, kadang-kadang suka ada, gue kan pernah bikin konten itu ya, ketika lagi ada masalah, diam dulu deh. Ya, karena kadang-kadang di dalam diam itu akan menemukan solusinya. Kan gitu ya. Terus banyak tuh yang tulis di kolom komen gue bilang kalau aku cerita sama pasanganku, makanya punya pasangan Kak, gitu ya. Gue sih gue nggak menanggapi bahwa ya urusan gue kali gue nggak punya pasangan, bukan part itunya. Tapi gini, pasangan itu iya bisa lo ceritain, tapi apakah lo akan kemudian mendapatkan solusi? Tidak. Apakah lo kemudian akan merasa lebih plong? Mungkin iya, tapi itu masalah masih ada. Iya. Ya, sama satu lagi, ketika lo menjadi pasangannya atau orang yang diceritakan,
Orang ketika bercerita itu cuma mau didengar. Nggak usah memberikan solusi di situ. Karena kadang-kadang ketika lo memberikan solusi, lo suka gini juga. Iya. Karena nggak mudah lo, Bo, mendengarkan cerita. Ketika lo bilang sabar ya, itu juga buat orang yang lagi punya masalah kayak nggak bisa nyet, gue nggak bisa sabar gitu. Iya, iya. Ya? Atau bingung loh, jadi orang yang diceritain tuh, Iya. gue harus bereaksi apa ya? Menunjukkan empati, nggak semua orang loh bisa menunjukkan empati dengan tepat. Iya. Coba Bener nggak? betul. Makanya ya saran gue daripada berkomentar kayak sabar ya buat orang yang lagi menghadapi cobaan hidup dibilangin sabar tuh kesel loh. Iya. Coba ganti deh. Coba ya. Jadi apa? Misalnya lu lagi cerita. Coba. Lu cerita. Coba. Iya nih, mesin kopi gue rusak. Udah berapa bulan, gue lagi nggak punya uang, nggak bisa gue benerin nih mesin kopinya. Ayam ya. Ayam ya? Daripada kan Ulang lagi. Lu jawab ayamnya ya gitu ya. Oke. Iya nih, mesin kopi gue lagi rusak, gue lagi nggak punya duit lagi, jadi nggak bisa gue beresin deh nih mesin kopi gue. ayam ya. Ayam. Daripada sabar ya. Hah? Kurang sabar apa gue? Iya. Susah loh. Menjadi orang yang mendengarkan aja tuh juga menurut gue susah. Lu mau ngopi berapa cangkir sih hari ini? Kenapa sih, Bo? Oh, sama satu lagi. Tuh lu dikasih ayam. Makasih ayamnya. Ada yang nge-DM gue nanya cangkir lu yang warna-warni itu belinya di mana? Jawab. Gue dikasih, Bo. Dikasih siapa? Dia beli di mana? Luar negeri. Dikasih sama Hanum, Krisnina Maharani Hanum. Siapa dia? Ada bisnis director gue. Oh. Dia Iya. kasih ke gue, dia bilang ini buat minum teh gitu katanya. Terus ya udah, ini hadiah ulang tahun gue 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya, emang gemes cupnya gemes. Dia nggak tahu beli di mana. Oke, Iya. stop asking me the question. Ini nggak ada yang mau ganti. Ini bisa loh di branding. Gila-gila branding. Tapi bener nggak? Oh iya, gua nggak mau ya acara siaran kita mendadak di sini ada apa gitu lewat kayak podcast itu pusing tau nggak lo ngelihatnya kayak billboard di halte. Kalau gue kan di mak gue, karena mak lo nggak kelihatan, lo pakai bando. Najong. Ada mereknya di sini. Gue mau bikinin bando yang ada layarnya di sini. Jadi lo pakai bando sambil di sini logo-logo ganti-ganti gitu, bisa tuh. Nah, itu saran gue tuh daripada mobil lu pakai klakson nguing-nguing, mendingan yang nyetir pakai bando. Minggir gitu. Ada tulisannya jalan kayak di highlight. Nggak kelihatan dong, Nyet. Sekalian aku mau ngingetin nih teman-teman yang nonton gengs siaran pagi, podcast Yolo mau bikin meet up loh. Ikutan dong. Tanggal 14 September, hari Minggu, kita yoga sama yoga. Gratis ya? Gratis. Tuh, gratis. Daftar dong, yang Tapi itu cuman buat 50 orang, jadi mesti buru-buru. di Urban Forest. Iya, Urban Forest. Ya, silahkan. Iya. Nggak usah bayar karena kita udah cariin sponsor. Apa sponsornya? Sido muncul. Sido muncul natural. Iya, Sido muncul natural. Jadi teman-teman nggak usah bayar. Yang bayar Sido muncul. Nah, tapi nanti baik ya sama kita ya. Kalau pas event, posting tag Yolo sama tag Sido muncul juga. Supaya besok-besok kalau kita dapat bikin event, kita bisa cari sponsor, kliennya happy. Gitu. Kata Sido muncul gini, gue udah nggak perlu di tag-tag, lu beli aja produk gue. Ya nggak boleh gitu. Tapi kan dia bayarin event kita. Jadi kan yang datang nggak perlu bayar. Gitu tuh aturan main kehidupan yang. Ya juga produknya nggak mahal sampai sejutaan. Iya. Dan juga bagus buat lo. Iya, gitu ya. Nanti yang ngajar yoga. Iya. Oh, oke.
Jadi kita yoga bareng tuh. Kan teman-teman suka pada minta tuh, meet up dong, meet up dong. Nah ini kita bikinin nih, meet up sambil yoga. Sadly kali ini hanya baru diselenggarakan di Jakarta. Karena banyak juga yang tuh, Jogja dong, Bandung dong, Surabaya dong. Nanti ya, daftarnya di nanti gue takut violation. Apa? Di akunnya @yolopodcast. Iya. DM ke situ ya guys ya. Yes. Gitu. Apakah sama gue mau bahas ini juga. Hari ini Hari Radio Nasional loh. Betul. Terima kasih ya Putita sudah memberikan informasi. Hari ini tanggal berapa berarti ya? 11 September. 11 September itu Hari Radio Nasional loh. Apa nih kenangan paling manis teman-teman dengan radio? Kenangan paling manis banget nih. Lucu kan? Lo apa kenangan paling manis lo sama radio? Kenangan paling manis. Radio is like home to me. Karena perkenalan gue dengan radio lah yang mengawali perjalanan karir gue di bidang komunikasi ini. Ya, kalau nggak ketemu dan jatuh cinta dengan radio, kayaknya kerjaan gue udah jadi direktur deh. PT Angin Ribut pasti. Gitu. Karena kan ingat cita-cita gue kan pengen keluar masuk gedung bagus. Udah terjadi kan sekarang. Gedung rumah susun gue, monyong. Tapi kan gedung bagus. Iya juga sih. Ya udah, gitu. Kalau lo, apa kenangan manis lo dengan radio? Iya sih. Radio itu buat gue adalah starting point yang membukakan berbagai macam pintu kesempatan untuk hidup gue. Itu benar-benar kayak ini gitu ya. Dalam hidup tuh lo memang butuh satu titik, di mana titik itu menjadi apa ya, kayak titik awal gitu loh, Bo. Dimana semua tuh kebuka dari situ. Ya, dan buat gue itu adalah radio sih. Kenangannya Iwat katanya dimarahin Mukas. Wah, kalau kenangan kayak gitu-gitu mah banyak banget. Dilempar kaset Mukas pernah, di grounded pernah, salah nyebut brand pernah, punya pacar pernah. Pacaran sama bos? Belum. Diceritain. Ya kan? Terus abis itu apalagi ya? Dapat selingkuhan pernah. Kok gue Pacaran sama klien pernah. pacaran sama pendengar? Pacaran sama pendengar, bentar ya. Pacaran sama pendengar. Pendengarnya klien, gimana? Bisa nggak gitu? Tapi ya tunggu dulu. Ini terjadi. Kliennya pasang iklan di radio gue karena emang mau deketin gue. Lu gila. Lu ganteng banget perasaan lu kayaknya. Bo, bukan lagi. Itu pernah loh, beneran. Karena dia mau talk show sama gue. Iya Allah, berkembang banget lo. Karena, nih gue ceritain sama lo. Karena memang si AE-nya, akunnya bilang, ini nggak talk show, Pak. Waktu itu kan kita masih seumuran nih AE-nya ya. Lu jaga-jaga ya nih kliennya. Dia ngotot banget. Maunya pokoknya di jamnya Iwet sama Melanie. Nggak mau jam yang lain gitu, Bo. Terus gue gini, oke. Pacaran habis itu. Pacaran apa lo? Oh wow, lu berasa Anjasmara pasti at the moment ya. Lu berasa kayaknya tuh, lu tuh keren bang. Satu jagat raya internasional ini tuh paling keren lu pasti. Gak cuman satu. Ada beberapa. Sampai zaman dulu ya, AE itu emang teong ya. Mereka kan suka males ya kalau jualan ya. Digeret-geret gue bawa ke klien. Lu pasti seneng banget deh. Dulu enggak, bete. Oh, makanya kebiasaan itu lu terapkan sampai sekarang ya. Lu tuh demen banget ngegeret-geret orang meeting. Jadi sebenarnya buat lu jual. Ya kali-kali lo dapet jodoh dari meeting-meeting itu. Lu mah suka kaku kalau di meeting.
Padahal sebenarnya tuh pintu opportunity banyak, bukan cuma bisnis. Tali Ya lo kasih juga ngajakin bisa gue meeting sama terjalin. perempuan semua. Begitu ada yang laki, kawin. Gue tuh seumur gue jadi ada yang nulis gini, waktu dia berhenti siaran di radio, dia sampai nangis loh. Gue pernah ngalamin itu ya. Gue nggak kayak Iwet. Gue nggak pernah dapat pacar di radio. Gue nggak pernah dapat selingkuhan pendengar gue. Klien gue nggak pernah jadi ada hubungan apa-apa sama gue. Nggak ada itu. Tapi yang pernah terjadi dalam hidup gue tuh 2 kali gue bikin satu Jakarta nangis. Yang pertama apa? Kok 2 kali? Sekali deh. Waktu gue berhenti siaran Indika, gue pamit siaran terakhir sama Ivy. Ya. Aduh, itu kayaknya tuh hari paling sedih satu Jakarta gara-gara gue penyebabnya. Itu, oh my God, itu sedihnya sih luar biasa. Aduh, itu sedihnya luar biasa. So sad, the saddest day of my life. Ya. Ya. Tapi memberikan impact kepada pendengar lewat siaran itu juga satu hal yang menurut gue paling memorable buat gue. Impact tuh macam-macam ya, kayak yang tadi Dave bilang tuh, bikin nangis satu Jakarta, atau bahkan ini gue temenan sekarang sama orangnya. Dia dapet jodohnya tuh dari radio loh. Kenapa sih gue nggak pernah dapet cerita-cerita gitu, Nek? Tuhan tuh nggak adil deh. Tapi kan cerita lu lucu. Gue nggak pengen lucu, gue pengen cerita berkembang kayak lu. Jadi ya, dia itu kenalannya di meet up komunitas pendengar. Mereka ketemuan, habis itu mereka kenalan, pacaran. Terus sampai akhirnya ngelamarnya di radio on air. Jadi gue naikin teleponnya, terus mereka ngobrol. What? Yes, satu Jakarta denger. Mereka masih nikah sampai sekarang, anaknya 1. Aduh, lucu banget. Ya. Gue diajakin, gue belum pernah dapat pacar atau selingkuhan, diajakin trisam pendengar gue pernah. Allahu Akbar. Tapi nggak gue iyain. Gue takut kalau yang kayak gitu-gitu. Gue juga. Anjrit ya lo. Ya, kayak gue jadi inget, oh ya itu pernah, tapi nggak pacar, selingkuhan gitu nggak pernah. Tapi gitu gue diajakin, tapi gue nggak mau, gue tolak gitu. Ya. Thank you gitu. Ya. Sama satu lagi yang gue inget adalah di zaman gue siaran itu Face Member ID tuh sangatlah Face ID tuh sangatlah apa itu namanya, Bo? Ampuh. Yes. Gila. Ih. Lu berasa paling keren satu Jakarta kan? Gila. Edan. Iya, gue tuh lu name it deh, mau masuk klub malam mana, restoran mana, gue nggak perlu reservasi, gue nggak perlu guest list ya gitu, WhatsApp ke PR-nya nggak, gue coba masuk aja berdiri di depan booth registrasi gitu, gue cuman gue baru aja gini, masih, ayo, bener nggak? Ya. Nggak ada tuh masuk lewat antrian, nggak ada. Ih, gila. Ih. Serem ya? Serem ya? Itu tuh, kalau kita dulu nggak jaga-jaga ya bisa kita abuse tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Sekarang iya kan, maksud gue gini ya, kayak ketika sosial media mulai tren, terus ada yang ngepost gitu bilang, saya punya kekuatan untuk menjatuhkan bisnis kamu hanya dalam 1 kali tweet, dalam 1 kali post, dalam 1 kali Instastory. Gue cuman gini, gila ya, kalau zaman itu gue gunakan ya. Takut. Coba sekarang lo uji jimat gitu. Kemarin gue gitu tuh, gue mau ngantri di Solaria, gue gini, gue diteringak-teringuk, nggak ada yang kenalin muka gue. Ini yang kita sebut sebagai tes jimat, guys. Jadi kalau misalnya lo dengar kita berdua ngomongin tes jimat, itu maksudnya adalah tes popularitas, ya. Ya, kalau lo dengar kita tes jimat di Kokas, tes jimat di PP gitu ya, itu lagi nguji popularitas. Itu indikatornya apa, Kak? Kalau tes jimat gitu, ada yang ngajak foto, sesimpel itu.
Karena nggak perlu antri restoran, udah sesimpel itu tes jimatnya. Iya. Sekarang jimatnya udah nggak ampuh deh, Say. Iya, orang gue beli kopi ditanya atas nama siapa kak? Gue sempat diam dulu, oke tes jimat. Gue sempat diam, gue kasih lihat muka gue. Oke dia nggak ngeh, gue sebut nama gue. Iwet. Siapakah Iwan? Di situ gue gini, udah nggak ampuh jimat gue. Gue juga, Bo. Damn you, janji jiwa. Gue gini, dengan kakak siapa? Gue gini, anjrit dia nggak kenal gue. Gue pikir gini, oh karena gue pakai kacamata kali ya. Lepas kacamata. Terus dia baristanya gini. Terus lo sebut dong nama lo. Dave. Iwan. Enggak, gue ganti nama aja. Iwan. Disitulah jimat tidak sakti lagi guys. Ya ada masanya ya, Say. Tapi kemarin kan gue lihat juga ada postingan geng duet yang post gitu terus dia gini, aduh tadi pagi gue ngedengerin mereka on air happy banget gitu. Terus lo mengoreksi istilah itu. Iya. Boleh nggak kalau mulai sekarang kita pakai istilahnya online? Karena yang kita lakukan tuh udah bukan on air ya. Kalau dulu siaran di radio, di TV on air. Karena gelombang udara kan. Gelombang udara. Kalau kita siaran di TikTok online. Iya. Iya. Setuju. Lu nyangka nggak dengan perubahan dunia radio sekarang? Maksudnya nyangka tuh gimana? Kan maksudnya ya it's no big news to everyone kalau radio tuh berubah shifting semenjak dunia digitalisasi, right? Penyiar radio banyak mulai kehilangan lapak mereka. Mereka harus mulai belajar menerima perubahan digital gitu. Lu nyangka nggak kalau radio akan jadi seperti ini? Karena gue ada di industri dan di bisnisnya, gue sudah memprediksi ini. Gue sih nggak nyangka loh. Lu nggak nyangka? Nggak nyangka. Gue udah nyangka. Tadinya gue pikir radio itu akan tetap merajai karena I clearly remember gitu ya Iwet ya, waktu pertama kali gue mulai siaran di radio, terus gue mulai kenalan nama YouTube, terus gue bilang gini, aku mau dong saat aku siaran, aku videoin siaran aku, talk show aku, terus aku mau taruh di YouTube. Iya. Terus itu tuh saat itu tuh radio gini, buat apa? Iya ya, buat apa ya? Gue gini, ya buat materi promosi aja gitu. Kayaknya promosi kita nggak begitu deh gitu arahannya. Gue tuh gini, oh iya juga ya gitu. Jadi rasa percaya diri itu tuh yang menurut gue, oh iya ya, radio mah beda ya, nggak perlu nih promo-promo sosmed gini. Oh iya ya gitu. Nah looking back gitu, aduh I wish gue tuh jumerekeh gitu, nggak bisa gitu. Siapa tahu ketika itu when I do that, siapa tahu kita masih bisa tumbuh beriringan. Kalau sekarang kan agak timpang ya gitu. Jadi itu aja sih menurut gue. Jadi gue gak nyangka, Bo. Tadinya gue pikir radio tuh akan tetap menjadi rajanya udara. Enggak sih, susah. Karena sekarang tuh nyebutnya diversifikasi platform. Platform kan banyak sekali kan. Ada televisi, ada radio, ada digital. Digital aja platformnya banyak banget loh. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada X, ada Facebook, segala macam. Ya. Sehingga ya memang dari situ kemudian akhirnya orang kepecah-pecah gitu. Perhatian mereka. Nah, si radio ini kenapa gue bilang gue sudah prediksi, seperti yang lu bilang tadi, ketika diajak untuk yuk kita diversifikasi juga konten kita ke berbagai platform, orang-orang menolak. Jadi belum siap gitu ya. Sebenarnya bukan belum siap, Bo. Mereka menolak perubahan. Oh, nah itu yang susah tuh. Betul. Dan mereka tuh masih, lo inget gak sih zaman dulu ada lagu Video Killed the Radio Star? Iya. Mereka tuh masih terngiang-ngiang dengan waktu lagu itu muncul aja kita survive kok.
Oh. Karena berkali-kali mereka survive kan. Waktu tahun 60-an, 50-an ketika televisi mulai, Mm-mm. itu kan juga bahwa radio akan mati. Mm-mm. Ternyata masih survive. Lalu kemudian ketika layar kaca itu udah berkembang lagi, ada laserdisc, ada video, ada apa segala macam, mereka masih survive. Mm. Waktu kemudian gelombang digital masuk, dimulai dengan Friendster, Facebook, Twitter, mereka masih survive. Mm. Dan video digital masuk di situ kegerus. Yeah. Karena udah makin banyak dan mereka masih tetap dalam romantisme. Itu hati-hati tuh. Romantisme kita nggak akan gini, kita nggak akan gitu. In denial, they are living in denial. So now the correct song would be not video kill the radio star, but digital star stamp on the radio star. True. Tapi gue perlu luruskan ya bahwa medium radionya tidak mati loh, Dave. Ya. Ya, radio bahkan di secondary city atau di kota-kota kecil itu masih menjadi pilihan utama. Kenapa? Televisi juga. Kenapa? Karena internet itu belum merata sebenarnya di Indonesia. Ya kan? Internet belum merata di Indonesia. Orang masih hidup dengan kuota yang terbatas. True? Nah, itu yang membuat kemudian radio masih dipilih. Tapi ketika lu udah masuk ke kota besar, udah nggak bisa. Ya. Jadi kalau teman-teman nih yang ada di kota besar, kalau Anda penggemar fans radio sama seperti Iwet dan saya, gimana caranya untuk tetap mendukung keberlangsungan hidup radio? Ya tetap dengerin radio, tetap berikan apresiasi. Lalu juga kan tadi banyak yang bilang sekarang siaran radio kayak yang dilakukan oleh Dave sama Iwet online gitu di Korea tuh sekarang semua begitu. Nah, lakukan hal yang sama, dukungan dan support yang sama. Iya kan, Wet? Kalau ada penyiar radio yang lu suka, mereka lagi siaran online, nonton, kasih support, kasih like gitu. Karena it's the only way untuk membuat romantisme kejayaan radio ini tetap masih terjadi. Cuman udah nggak on air, tapi sekarang online. Sama satu lagi ya, menurut gue, Dave. Sorry kalau gue nutup gong lo. That's true. Sama satu lagi adalah ternyata memang apapun itu mediumnya, inovasi dan kreativitas tuh penting. Lo tau nggak? Maksud gue gini ya, even kita nih, tahun depan kita harus punya inovasi baru. Kalau kita masih kayak begini, ditinggal Pak. Ya. Karena kan lu lihat dong, sekarang Melania sama Lucy siaran juga. Mungkin kita nggak tahu ada siapa yang juga siaran berdua kayak begini. Iya. Iya kan? Jadi harus dibikin apa nih sesuatu yang baru sehingga orang masih kayak craving untuk wah gila baru lagi nih, baru lagi. Gitu. Aduh. That's life. Teruslah berinovasi. Untuk teman-teman yang masih bekerja di radio, yang lagi mendengarkan Dave Iwet siaran pagi, untuk para pekerja radio, penyiar radio, karena gue nggak pernah pakai istilah mantan penyiar radio, karena buat gue sekali lo jadi penyiar radio, lo akan tetap menjadi penyiar radio. Selamat Hari Radio Nasional. Big day to everyone. Let's celebrate what we have. Also, what's coming into our life. Congratulations everyone. Buat teman-teman yang menyimak siaran pagi, thank you so much. Selamat Hari Radio. Bye. Besok jam berapa, Botak? 7:04.